Hai semuanya, minal aidin wal faizin. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ide jualan untuk dititip kantin sekolah atau isian snack box. Oke banget, rasanya juga enak. Untuk cara buatnya teman-teman bisa lihat sampai selesai. Pertama-tama di sini aku akan tumis 2 siung bawang putih yang udah aku cincang kasar seperti ini. Ditumis sampai harum. Jika sudah harum, masukkan 4 buah wortel ukuran kecil. Ini udah aku potong dadu ya, biar matangnya lebih cepat. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian aku masukkan juga di sini 3 buah sosis sapi. Udah aku potong dadu kecil-kecil juga. Nah, ini kita tumis berbarengan dengan wortel ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai agak layu. Kalau sudah agak layu, boleh tambahkan air putih 150 ml atau secukupnya. Nah, kemudian ini akan aku tutup sampai si wortelnya empuk ya teman-teman. Kalau wortelnya sudah empuk, kita kasih bumbunya. Ada kaldu bubuk, garam, micin, lada bubuk, dan gula pasir. Ini bumbunya bisa disesuaikan ya, nanti bisa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini gulanya baru aku masukkan ya teman-teman. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung terigu, aduk-aduk cepat supaya tidak menggumpal. Kemudian aku tambahkan juga daun bawang sebanyak 2 batang. Ini udah aku iris halus ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau tambahkan susu biar rasanya lebih creamy ya teman-teman, sebanyak 80 ml susu full cream. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, di sini teksturnya masih agak encer ya. Nanti kita akan masak sampai mengental. Nah, kemudian aku tambahkan juga isiannya 3 butir telur rebus. Ini udah aku parut ya teman-teman. Ini kita masukkan semuanya. Kalau teman-teman nggak mau parut, mau dipotong kasar kecil-kecil juga boleh aja. Nah, diaduk dulu sebentar supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini kita tutup ya teman-teman supaya lebih mengental. Setelah mengental seperti ini udah cukup ya teman-teman. Bisa kita angkat dan diamkan sampai dingin. Selanjutnya kita akan bikin bahan kulit. Ada 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai pro sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam dan diaduk-aduk supaya tercampur rata. Kalau bahan keringnya sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur utuh. Di sini aku aduk-aduk dulu sebentar ya teman-teman. Kalau sudah diaduk-aduk seperti ini, kita bisa tambahkan air ya. Di sini aku masukkan air sebanyak 700 ml, tapi secara bertahap. Ini aku aduk-aduk dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan sisa airnya ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur. Terakhir kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, di sini biar teksturnya lebih halus, aku mau saring ya teman-teman. Kita saring biar hasil kulitnya benar-benar mulus ya. Nah, ini dia hasilnya setelah disaring, jadi adonannya lebih mulus. Selanjutnya siapkan teflon. Ini udah aku panaskan dengan api kecil. Lalu kita tuangkan adonan kulitnya secukupnya aja sesuai dengan ukuran teflonnya teman-teman. Ini kita panggang atau kita masak sampai pinggirannya kering seperti ini. Kemudian lanjutkan berulang sampai adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Kulitnya lentur banget dan tidak mudah sobek ya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku udah siapkan bahan perekat. Ada 8 sendok makan tepung terigu yang aku tambahkan dengan air.
Ambil selembar kulit, lalu kita kasih isian secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok makan. Lalu bagian kanan kirinya kita lipat seperti ini dan digulung perlahan. Bagian ujungnya kita kasih perekat supaya lebih menempel sempurna. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, jadinya kurang lebih 25 pieces. Selanjutnya aku udah siapkan juga tepung roti secukupnya. Langsung aja kita celupkan ke dalam bahan perekat dan kita masukkan ke dalam tepung roti. Nah, ini kita sedikit tekan-tekan supaya lebih menempel tepung rotinya ya teman-teman. Lanjutkan berulang sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Di sini aku mau simpan dulu di dalam frozen selama 30 menit biar tepung rotinya lebih menempel. Selanjutnya aku udah siapkan minyak untuk menggoreng. Kita pakai secukupnya aja. Nah, ini minyaknya sudah panas. Kita akan goreng sampai kuning kecoklatan dan matang menggunakan api sedang aja. Nah, ini risolnya udah aku keluarkan dari frozen ya teman-teman. Kemudian kita balik, cukup sekali balik aja biar nggak menyerap minyak yang banyak ya teman-teman. Ini juga bisa dijadikan frozen food ya teman-teman. Di sini aku nggak goreng semuanya ya. Nah, ini udah kecoklatan. Di sini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini menggoda banget untuk dicoba ya. Nah, di sini aku nggak goreng semua, sisanya bisa dijadikan stok frozen food atau bisa dijual untuk makanan frozen ya teman-teman. Nah, di sini untuk berjualan teman-teman bisa pakaiin paper cup seperti ini biar tampilannya lebih cantik dan menarik juga. Nah, kemudian kita masukkan juga ke plastik OPP ya. Ini dititip di kantin atau untuk isian snack box. Ini rekomen banget ya teman-teman karena rasa dan isiannya ini enak banget. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahkan cabai rawit juga boleh, kebetulan aku nggak ada. Nah, ini aku tambahkan lagi dengan stiker thank you kayak gini biar tampilannya lebih oke ya teman-teman. Nah, ini bisa banget dijual seharga 2.500 atau sampai 3.000 sesuai dengan modal yang teman-teman pakai. Nah, di sini aku mau coba icip satu ya teman-teman. Di sini kita akan buka dulu plastik kemasannya. Nah, karena di sini masih agak hangat, jadinya agak sedikit mengembun ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya, ukurannya cukup besar. Nah, ini aku mau coba gigit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Ditambah cabai rawit atau cocolan saus sambal juga enak banget ya teman-teman. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih banyak.